Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah hari ini ya. Semoga para mahasiswa sehat walafiat ya bisa mengikuti perkuliahan ini secara baik dan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah ya untuk kemaslahatan bersama. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan membahas ya kaitan ketahanan sosial ya, dengan aspek komunikasi ya, termasuk juga ekonomi ya, yaitu share ekonomi ya. Nah, ini saya siapkan ya screen. Nah, ini oke. Nah, saudara-saudara, kita awali ya ketahanan sosial ya, definisi ketahanan sosial supaya kita bisa satu persepsi ya bahwa ketahanan sosial itu kemampuan individu atau kelompok sosial untuk mengimbangi kerusakan ya atau untuk mengembalikan fungsi yang telah hilang, yaitu kemampuan jadi fleksibel ketika merespon bahaya. Ketahanan sosial juga bisa diartikan kemampuan individu atau kelompok dalam merespon sesuatu yang dianggap mampu merusak dan membahayakan komunitas sehingga komunitas kembali kepada stabilitas. Nah, itu ketahanan sosial ya. Saya lanjutkan, ada dua pandangan tentang ketahanan sosial atau TASOS. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa ketahanan sosial itu merupakan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Ya, selain ya kita lihat, kita tahu ya ada ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi semuanya itu merupakan bagian integral yang membangun ketahanan sosial. Pandangan yang kedua menyebut bahwa ketahanan sosial itu merupakan kemampuan komunitas lokal, ya masyarakat lokal, grassroots, ya rakyat, ya, dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap dapat konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini ya. Nah, saudara-saudara, ketahanan sosial ada lagi yang namanya ketahanan nasional. Nah, kalau ketahanan nasional itu kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan yang datang dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan integritas, identitas, ya, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta membahayakan perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, itu ketahanan nasional. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, ya, saudara-saudara, ya. Jadi ketahanan sosial, ketahanan budaya itu mempengaruhi ya atau membangun ketahanan individu, kemudian ketahanan individu mempengaruhi ketahanan komunal, dan pada akhirnya membangun ya kualitas ketahanan nasional. Ada beberapa teori yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama ini teori social resilience. Teori ini, saudara-saudara, bermula dari perspektif psikologi, ya, yang mengatakan bahwa ketahanan sosial itu, ya, is inherently a multi-level construct revealed by capacities of individuals, but also groups
to foster, engage in, and sustain positive social relationships, and to endure and recover from stressors and social isolation. Jadi, ketahanan sosial itu adalah kemampuan individu maupun kemampuan kelompok ya untuk apa? Untuk membangun, mengembangkan ya, untuk terlibat di dalam sebuah relasi sosial yang positif dan berkelanjutan terus-menerus ya. Kemudian dengan kapasitas relasi yang baik ya, maka individu-individu mampu untuk bertahan ya, mampu untuk mengatasi stres-stres maupun isolasi-isolasi sosial. Jadi di sini ketahanan sosial itu mensyaratkan adanya kebersamaan ya, relasi sosial yang baik. Kemudian ciri khasnya apa? Yaitu transformasi kesulitan menjadi pertumbuhan pribadi. Transformasi kesulitan menjadi relasi-relasi yang baik, kolektivitas-kolektivitas yang baik, melalui penguatan keterlibatan sosial yang sudah ada dan mengembangkan hubungan baru dengan tindakan kolektif yang kreatif. Nah, dalam konteks ini ya sekali lagi bahwa ketahanan sosial itu mensyaratkan hidup bersama secara harmoni. Ya. Saudara-saudara, ketahanan individu menekankan pada kapasitas individu untuk menemukan peluang dalam tragedi, ya, menemukan peluang dalam bencana, ya, termasuk juga mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Nah, ketahanan sosial menekankan pada kapasitas individu untuk bekerja sama dengan orang lain, ya, untuk meraih peluang, untuk meraih keuntungan, ya, dan juga apa? Baik itu apa namanya eh, terjadi pada konteks individu, ya, juga terjadi pada konteks kelompok. Jadi individu dan kelompok memiliki kapasitas yang sama ya untuk bekerja sama dengan individu yang lain atau kelompok yang lain. Nah, sekarang ini ada tiga ya cakupan ketahanan sosial. Yang pertama, ketahanan sosial itu mencakup karakteristik individu dalam berhubungan. Ya, jadi kualitas ketahanan nasional itu bisa dibangun ya dari karakteristik individu dalam berinteraksi. Ya, misalnya kemampuan untuk menyesuaikan, adaptasi, kesesuaian, keharmonian. Ya, kemudian dapat dipercaya. Ya, orang yang memiliki ketahanan sosial yang baik itu adalah orang yang dipercaya oleh orang lain, ya. Keadilan, kasih sayang, saling menghormati, menghargai, ya. Kemudian tidak sombong, adanya kerendahan hati. Kemudian orang yang memiliki jiwa positif karena semangat, ya, semangat tidak males, ya. Kemudian keterbukaan. Nah, ini karakter-karakter individu untuk bisa membangun ketahanan sosial yang baik. Kemudian yang kedua adalah sumber daya dan kapasitas antar pribadi. Misalnya apa? Berbagi, mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami orang lain secara akurat, ya, empati, ya. Empati itu saudara-saudara, ya, itu walking in the same shoes. Kita berjalan dalam sepatu yang sama. Itu empati. Kita bisa merasakan ya betul-betul pas dengan perasaan orang lain. Itu empati. Beda dengan simpati. Ya, beda dengan simpati. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya ada seseorang anak ya, remaja putri ya, itu kalau dia itu sedih ya, mendapatkan bencana misalnya atau mendapatkan musibah ya, sesuatu yang tidak dia senangi, itu biasanya dia akan mengunci diri di kamar. Ya, bahkan mengunci diri di kamar ini bisa berjam-jam lamanya ya. Nah, kemudian membiarkan. Ibunya membiarkan. Sementara bapaknya itu khawatir ya. Kemudian dia bilang ke
ibunya ya, ke istrinya, ini ibu ini gimana sih ya, wong anaknya mengunci di kamar kok dibiarkan ya. Nah, ini kalau belum makan bagaimana? Kemudian ayahnya kemudian ketok-ketok pintu kamar ya, ayo keluar keluar keluar. Nah, saudara-saudara, ya ibunya kemudian berkata, ya biarkan nanti dia akan keluar sendiri ya. Nah, ibunya ini empati karena dia betul-betul memahami ya, walking in the same shoes, berjalan dalam satu sepatu yang sama. Sementara bapaknya tidak memahami. Bapaknya ini simpati, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya lanjutkan, sumber daya dan kapasitas antar pribadi ini juga mencakup mengkomunikasikan kepedulian dan rasa hormat kepada orang lain, responsif terhadap kebutuhan orang lain, belas kasihan dan memaafkan orang lain. Yang terakhir, sumber daya dan kapasitas kolektif. Ya, misalnya identitas kelompok, sentralitas, kohesivitas, toleransi, keterbukaan, juga peraturan. Jadi peraturan itu bisa juga menghasilkan kualitas ketahanan sosial. Kalau peraturannya itu merugikan masyarakat, ya kan? Kemudian peraturannya itu lebih diskriminatif lah ya, diskriminatif yaitu kelompok tertentu itu lebih diuntungkan, ya tentu ini bisa mempengaruhi kualitas ketahanan sosial, termasuk toleransi. Ya, alhamdulillah bangsa kita adalah bangsa yang menganut toleransi yang baik. Ya, bukan Indonesia jika tidak berbineka. Pancasila merupakan sumber toleransi yang luar biasa. Ya, Pancasila itu sumber multikulturalisme. Ya, mengakui perbedaan ya, atau menghargai, mengakui perbedaan di dalam kesederajatan, ya, mengakui perbedaan dalam kesederajatan. Kita ini beda-beda, tapi kita ini sama, kita ini sederajat, memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Ya, dan kalau kita buka ya ajaran agama itu ada Al-Hujurat ayat 13. Ya, sudah dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda, suku bangsa berbeda-beda. Kemudian eh, manusia memiliki budaya yang berbeda-beda, ya. Ada yang juga kaya, ada yang miskin, ya. Status sosialnya yang tinggi, ada status sosial yang tidak tinggi atau rendah. Tetapi di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, yang paling mulia adalah takwanya, ya, takwanya. Kemudian dari berbagai macam perbedaan tersebut, manusia diminta untuk lita'aruf, saling mengenal. Saling mengenal ini tentunya ya juga mengandung arti saling memahami. Tidak mungkin kita mengenal, kita memahami orang, ya itu tidak bisa terkoneksi. Mengenal, memahami itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kita harus memahami budaya orang, kita harus memahami perbedaan, toleransi, sehingga bisa lita'aruf, ya. Nah, ini yang saat ini sedang rame ya, yaitu fenomena Habib gitu ya. Jadi ada kelompok keluarga yang bernama Baklawi ya, kemudian ditentang oleh penelitian Yai Haji Imaduddin yang mempelajari kitab-kitab masa lalu, manuskrip masa lalu, kemudian pada satu simpulan bahwa orang yang menyebut dirinya Habib itu bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini penting ya, karena selama ini atribut sebagai keturunan Nabi itu ternyata digunakan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan politik, ya, termasuk juga ada kepentingan spiritual. Mereka dihormati secara spiritual, ya, sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dan politik. Ya, ada contoh ya, ada seorang yang bernama Rizik Syihab itu ya, jejak digitalnya juga ada, itu sering berpidato dengan kata-kata yang kotor, kasar, ya, kemudian sering memprovokasi umat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, memecah belah.
ya, termasuk pada pemilihan kepala daerah Jakarta, ya, termasuk juga dalam Pilpres, ya. Sehingga wajar dulu ada seorang Panglima Kodam Jaya, ya, Jenderal Dudung, yang kemudian menjadi kasat, ya, viral videonya, ya, dia meragukan, ya, bahwa orang ini, ya, orang tersebut yang mengaku dirinya imam besar itu, ya, adalah keturunan Nabi, karena kata-katanya kotor, ya, kata-katanya kasar gitu, ya. Nah, karena itu bisa mengganggu ketahanan sosial juga, umat bisa terpecah belah. Nah, itu, ya. Kemudian ketahanan sosial ini mengubah perkembangan dan ekspresi ketahanan individu. Ketahanan sosial menekankan peran hubungan dengan individu, kelompok, dan kolektif yang lebih luas sebagai sarana untuk mendorong adaptasi melalui pembelajaran dan pertumbuhan baru. Persaingan yang sehat dan kerjasama dapat berkontribusi pada ketahanan. Ya, penghargaan terhadap kontribusi utama bagi kesejahteraan manusia dari aktivitas sosial yang terkoordinasi dan perasaan keterhubungan serta kebersamaan. Jadi ini semakin meneguhkan, ya, saudara-saudara, bahwa ketahanan sosial itu, ya, jika kita bersama-sama bisa hidup secara berkelompok, ya, harmoni, ya, guyup, kebersamaan, kerjasama, saling berkoordinasi, tidak terpecah belah. Ketika orang bekerja sama untuk kepentingan bersama dengan mencari keuntungan dalam perbedaan. Nah, ini, ya, keuntungan dalam perbedaan, termasuk dalam kehidupan ekonomi, ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional harus berdasarkan prinsip equality dan fraternity, ya, kesederajatan, kesamaan, ya. Nah, ini saling menghormati. Ya, tentu tidak boleh ada satu negara yang diuntungkan, negara lain yang dirugikan. Karena apa? Menjadi faktor ketahanan sosial masyarakat masing-masing, ya. Sambil mengakui dan menghargai ikatan yang menghubungkan mereka satu sama lain, akan mencapai hasil kolektif yang lebih baik daripada dilakukan secara soliter, secara sendiri-sendiri, dan mendorong pengembangan dan ekspresi ketahanan individu. Jadi sifat toleransi, ya, bahwa manusia itu pasti punya perbedaan. Nah, itu harus menjadi semangat, ya, tidak memaksakan kehendak, ya, sehingga kerjasama internasional pun bisa dilakukan, ya, secara baik tanpa merugikan, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, ini saudara-saudara, ini ada tulisan Simpson yang saya kira tulisan ini semakin memperkuat, ya, pendapat-pendapat dari teori sosial resilience tadi, ya. Simpson mengatakan faktor yang membangun ketahanan sosial itu capacity and motivation to perceive others accurately and empathically. Feeling connected to other individuals and collective, communicating, caring, and respect to others, perceiving others' regard for the self, values that promote the welfare of self and others, ability to respond appropriately and contingently to social problems, expressing social emotions appropriately and effectively, kemudian ada trust dan tolerance and openness. Nah, ini saya kira saudara-saudara, faktor-faktor yang membangun ketahanan sosial ini menekankan pentingnya interaksi sosial yang kohesif, ya, yang kuat, yang guyup, lem sosial yang kuat, ya, bekerja sama, saling koordinasi, ya, equality, kemudian juga dilakukan dengan semangat apa? Social welfare. Nah, ini, ya, kemaslahatan bersama. Ya, ini merupakan kunci utama ketahanan sosial. Nah, kalau saya gambarkan, ya, faktor membangun ketahanan sosial itu juga bisa digambarkan seperti ini, ya, aspek budaya. Saat ini sudah terjadi deteritorialisasi budaya,
Ini akibat internet ya, sudah tidak bisa lagi dikapling-kapling. Ya, ini budaya Amerika, ini budaya Indonesia, ini budaya Cina ya. Karena sudah tidak ada lagi batasan negara, borderless, tidak ada lagi batasan budaya ya. Nah, dulu yang semula kita anggap sebagai budaya Amerika, itu sekarang juga kita jumpai ya pada masyarakat kita. Misalnya kebiasaan menggunakan baju mini ya, baju mini ya yang terlihat aurat ya. Itu dulu banyak dipakai oleh orang Amerika. Tetapi kemudian sekarang ini kita juga lihat itu ya para perempuan yang pakai baju mini ya. Kebiasaan merokok juga demikian ya. Sekarang banyak perempuan Indonesia yang merokok bukan hanya di tempat tertutup ya, tapi juga mereka pamer merokok di tempat tertutup ya. Dulu masyarakat kita itu menganggap itu tabu. Sementara orang Amerika menganggap itu sebagai hak asasi. Nah, sekarang masyarakat Indonesia tidak lagi menyebut tabu, tapi itu bagian dari kebebasan, hak asasi. Jadi ada kesamaan persepsi, ya, ada kesamaan persepsi. Kemudian juga politik, ya, politik ini juga mempengaruhi, ya, ketahanan sosial, ya, politik yang apa namanya yang caci maki, politik yang memecah belah umat, ya, ini juga menjadi faktor krusial untuk menjaga ketahanan sosial. Dan yang terakhir, faktor ekonomi, ya. Orang yang pengangguran, kemudian penghasilannya rendah, ya mau nggak tidak mau ya bisa mengganggu ketahanan sosial. Bisa saja orang itu terisolasi, ya bahkan mengancam orang lain. Sehingga apa? Interaksi sosial tidak berjalan secara harmoni, ya tidak seimbang, ya kan? Nah, saudara-saudara, eh, faktor budaya ini penting ya karena menjadi nation identity. Nation identity yang baik itu bisa menghasilkan nation pride. Nation pride bisa menghasilkan atau membangun nation resilience, ya, nation resilience. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan ya. Bangsa Amerika itu saat ini ya bahkan sejak dulu sudah berusaha untuk membangun nation pride melalui produk-produk budaya. Ya, kita lihat dulu ada film Rambo. Satu orang tentara itu bisa mengalahkan ya berbagai macam batalion Vietnam ya, itu bisa dikalahkan oleh satu orang yang bernama Rambo. Itu untuk menciptakan apa? Kebanggaan bangsa bahwa orang Amerika itu hebat. Termasuk film Jelas Samurai ya. Ya, Jelas Samurai. Tom Cruise itu nggak bisa apa-apa, tapi bisa lebih hebat dari samurai-samurai Jepang gitu ya. Nah, ini apa yang ingin dibangun? Yaitu kebanggaan bahwa Amerika adalah bangsa yang besar. Sehingga apa? Bisa membangun nation resilience ya. Nah, kemudian ada teori yang kedua, teori multi level selection. Teori ini saudara-saudara ya, ini semakin memperteguh pandangan teori sebelumnya ya. Ini kaitannya dengan teori evolusi nantinya. Menurut teori multi level selection ini, evolusi awal manusia mewakili transisi besar mengubah kelompok nenek moyang kita menjadi primata yang setara dengan tubuh atau sarang lebah, ya, primata yang setara dengan lebah. Yaitu apa? Lebah itu kelompok sosial yang berfungsi dengan baik, memiliki keunggulan adaptasi yang signifikan dibandingkan dengan individu dan kelompok yang kurang terkoordinasi. Nah, jadi mereka bekerja sama ya berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini yang membuat ketahanan sosial semakin baik. Kemudian menurut teori multilevel selection, respon empati meningkatkan partisipasi dan koordinasi dalam kelompok sosial. Hubungan memberikan pengaruh yang luas pada perilaku dan perkembangan manusia sepanjang hidup. Nah, ini kan semakin memperteguh ya konsep-konsep sebelumnya. Nah, saya kira ini perlu untuk kita perhatikan ya, karena konsep ketahanan sosial berupa kehidupan bersama itu seakan-akan mulai terancam dengan perkembangan
teknologi internet. Ketika manusia dan teknologi komunikasi sudah menyatu, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, ya, maka relasi sosial ini semakin kendor, kualitasnya semakin kendor. Ya, orang sudah mulai individual individu. Ya, sudah tidak ada lagi budaya menyapa. Ya, ekonomi pun sekarang ini melalui mesin, melalui online, ya, digitalisasi katanya, ya, tidak ada tawar menawar saling apa namanya itu berinteraksi sosial yang enak gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak yang hilang. Tapi saudara-saudara, saya akan melanjutkan pada sesi berikutnya ya terkait dengan bagaimana pengaruh teknologi komunikasi terhadap kualitas ketahanan sosial ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa ketahanan sosial itu banyak muncul dari kualitas relasi sosial yang bersama-sama toleransi, guyup, gitu ya, harmoni, saling bekerja sama untuk kepentingan bersama untuk social welfare. Ya, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga sesi yang pertama ini ya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga Anda semuanya menghasilkan atau mendapatkan ilmu yang berkah. Kita jaga kerukunan, kita jaga dan laksanakan nilai-nilai Pancasila, kita jaga NKRI. NKRI harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.